Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pemirsa Kurma rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam serial Kurma. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu tema tentang menjaga konsistensi beramal. Maka di dalam pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah tips-tips atau beberapa tips dalam menjaga konsistensi beramal. Maka pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasannya menjaga sebuah amal untuk bisa konsisten itu adalah satu hal yang penting di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis itu dikatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yaitu sebaik-baik atau yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang terus-menerus, wa in qalla, meskipun amal tersebut adalah sedikit. Maka berpijak dari hadis ini, maka perlu ataupun penting juga bagi kita yang merasa perlu untuk meningkatkan kebaikan kita itu adalah dengan menjaga konsistensi kita untuk beramal. Apapun itu amalnya, amal soleh yang kita kerjakan. Maka hadirin atau pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa kiat menjaga konsistensi beramal, yang pertama adalah meluruskan niat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Walikul limri'im manawa, dan setiap orang itu juga akan dibalas atau dinilai berdasarkan yang dia niatkan. Maka sesungguhnya penting ini, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka tentunya niat ini menjadi satu hal yang bisa membedakan antara kebiasaan kita hanya sekedar kebiasaan saja atau aktivitas dengan sesuatu aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin pertama adalah menjaga niat ketika kita ingin berkonsisten dalam amalan kita. Kemudian yang kedua adalah memulai dari amal yang sedikit. Ketika kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, amal yang besar, maka kita mungkin bisa coba untuk jangan langsung mengambil target yang begitu besar, sehingga nanti ketika di pertengahan kita mungkin down atau kemudian patah semangat, nanti tidak sekaligus hilang amalan yang kita kerjakan. Maka lebih baik nanti sedikit-sedikit, kemudian bertahap, yang kemudian nanti ketika kita sudah terbiasa dengan target yang sedikit itu, nanti bisa kita tingkatkan lagi untuk target yang berikutnya, yang lebih banyak, yang lebih besar lagi. Contohnya, mungkin kita punya target membaca Al-Quran 1 hari 5 juz. Ya, barangkali di sebagian orang ini merupakan satu hal yang berat atau satu hal yang besar. Tapi karena saking semangatnya di awal, dia langsung 1 hari membaca 5 juz. Akan tapi bisa jadi ketika hal tersebut dilakukan terus-menerus, di suatu saat dia nanti akan capek, kemudian akan sibuk, kemudian akan down semangatnya dan sebagainya karena memasang target yang besar. Maka dari hal seperti ini bisa diantisipasi dengan dia memulai aktivitasnya atau beramalnya itu dari mungkin 1 juz dulu, kemudian setelah berjalan nanti dia mampu, nanti bisa ditambah menjadi 2 juz, kemudian 3 juz dan seterusnya. Yaitu itu, memulai dari target yang kecil terlebih dahulu sebelum langsung mengambil target yang besar. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah membuat jadwal untuk amal yang akan kita kerjakan. Contohnya, misalkan kita sudah menjadwal 1 hari kita ingin membaca Al-Quran itu tadi sebanyak 5 juz misalkan. Maka ketika mungkin kita laksanakan dalam sekali waktu, kita mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran itu 5 juz dalam 1 hari, tapi hanya di satu waktu tanpa jeda misalkan. Maka di sebagian orang bisa jadi ini adalah satu hal yang berat, adalah satu hal yang besar.
kemudian nanti dia kesusahan, barangkali seperti itu. Maka salah satu tipsnya adalah dengan membagi waktu-waktu. Ya, bisa dengan diantaranya adalah membagi dengan waktu sholat. Sholat yang sehari 5 waktu tersebut mungkin bisa dibagi. Subuh 1 juz, kemudian di antara sebelum atau setelah zuhur nanti 1 juz, kemudian sebelum atau setelah asar nanti 1 juz, kemudian di waktu sholat maghrib, di antara sholat maghrib dan isya setelahnya juga 1 juz. Maka satu hari bisa jadi sudah tercapai targetnya tanpa barangkali merasa terbebani atau merasa begitu keberatan. Itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, tips untuk menjaga konsistensi beramal adalah dengan memilih lingkungan yang baik. Maka pemirsa rahimani wa rahimakumullah, lingkungan yang baik tentunya begitu penting untuk kita. Karena bisa jadi kita itu ketika melihat teman kita, saudara kita yang melakukan amal solih, itu hati kita bisa tergerak, menjadi semangat, menjadi terpacu untuk ingin seperti dengan mereka. Ya Allah, mereka membaca Al-Quran, rajin, kemudian semangat sekali. Maka izinkanlah saya Allah untuk bisa meniru seperti mereka, atau bahkan saya bisa melebihi mereka dalam hal beramal. Maka lingkungan yang baik tentunya juga berpengaruh. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat lingkungan kita ini bermalas-malasan, bersantai-santai, kemudian rebahan dan lain sebagainya, maka tentunya bisa jadi kita kalau tidak kuat imannya nanti akan ikut arus, dan sehingga target amal-amal, target konsistensi kita dalam beramal bisa terbengkalai atau tidak terlaksanakan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah mengingat kematian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsi dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka kematian ini adalah satu nasihat bagi kita, nasihat yang diam, datangnya tiba-tiba, tempatnya di mana, waktunya di mana kita tidak pernah tahu. Maka ketika seorang mengingat bahwa dirinya akan mati, entah kapan itu waktunya, cepat atau lambat, maka bisa jadi menjadi penyemangat dia untuk beramal. Ya Allah, bekal saya masih sedikit. Dia merasa bekalnya masih sedikit, masih kurang, masih perlu untuk banyak bekal lagi, maka dia bergegas untuk segera beramal, sehingga nanti bisa jadi itu bisa menjadi konsistensinya atau tips konsistensi dalam dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, tipsnya untuk bisa menjaga konsistensi amal ini adalah dengan berdoa. Di antara doanya adalah yang diajarkan Nabi adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka di antara tips-tips tadi yang kita sampaikan, itulah yang semoga bisa menjadi awal mula untuk kita memulai amal kita supaya bisa istiqomah, supaya bisa dilaksanakan terus-menerus meskipun amal kita masih sedikit. Syukur-syukur yang sudah terbiasa dengan amal yang sedikit nanti bisa menambah amalannya, sehingga semoga Allah membalas dengan ganjaran yang lebih berlipat-lipat dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.